1000 hari di tempat Mari berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur, berterima kasih kepada Engkau Tuhan. Pagi yang indah, yang luar biasa ini Bapa, kami boleh berada di tempat ini. Kami boleh menaikkan pujian, penyembahan kami kepada Engkau Tuhan. Kami percaya Engkau menyertai setiap ibadah kami Tuhan. Kau menyertai kami sampai di tempat ini. Kau menyertai setiap kehidupan pribadi kami masing-masing Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mau bersyukur, kami mau memuji Engkau pagi hari ini Tuhan. Kami berterima kasih banyak kepada Engkau Bapa. Kita mau buka ibadah kami malam pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus, menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Mari yang percaya katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita akan memuji Tuhan. Ada sukacita? Amin. Siap memuji Tuhan? Mari dengan penuh kegembiraan, penuh dengan sukacita, kita ekspresikan, kita memuji Tuhan. Karena Tuhan yang datang, yang sudah disalib, yang sudah mati untuk kita, dan kembali ke surga. Dia yang sudah mempersiapkan setiap tempat yang indah buat kita di surga. Amin. Mari kita puji Dia. Yes. Sama-sama. Yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagimu. Haleluya. Kami baik kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu. Nyatakan Kau besar dan hidup. Amin. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Yes, kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami terima kemenangan yang Engkau sediakan. Untuk kami bawa di setiap langkah. Haleluya. Oh, dimanapun kami berdiri, oh kemanapun kami kan pergi, di situ pasti. Yes. Haleluya. Amin saudara. Dimanapun kita berdiri, mujizat pasti terjadi. Haleluya. Yes. Mari kita bangkit berdiri semua. Kita bersuka cita di dalam Tuhan. Haleluya. Kami yang telah ditebus, haleluya, dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami baik kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu. Kau besar dan hidup. Amin. Haleluya. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Oh, kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami terima
kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, amin. Kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Oh, di mana kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Yesus, dimanapun haleluya kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu lagi. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, haleluya. Oh, kami terima kuasa-Mu Tuhan, oh kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu lagi katakan kami terima. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat terjadi. Haleluya. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Amin. Dimanapun kita pergi dan berada, mujizat pasti terjadi. Amin. Tuhan sudah menebus kita, Dia sudah memberikan kuasa untuk kita. Bagi kita yang selalu berharap kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan belajar akan firman Tuhan. Kita menyembah Dia. Siapkan hati kita dalam penyembahan kita kepada Tuhan. Sebelum kita menikmati mendengar firman Tuhan, kita benar-benar siap di dalam hadirat Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu. Firman-Mu berkata Kau besertaku. Haleluya. Maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan, tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Percaya lagi. Firman-Mu berkatakan besertaku. Maka kuat roh dan jiwaku. Amin Tuhan. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku,
Aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Pagi dari awal kita nyanyikan lagu ini dan lebih sungguh kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara katakan, firman-Mu berkata Kau besertaku. Amin Tuhan. Maka kuat roh dan jiwaku. Amin Yesus. Firman-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Amin. Di setiap nafasku percaya. Ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku. Amin. Di tempat maha tinggi ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Haleluya. Haleluya. Yesus Tuhan. Amin Tuhan. Haleluya. Yesus, glory Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Amin Tuhan, amin. Mari kita mengangkatkan satu pujian ini dengan sukacita. Pertolonganku di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, pertolonganku di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, yang ku sembah. Yes, katakan sekali lagi, mari kita bangkit berdiri. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan, pertolonganku. Di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku,
Rajaku. Oh Jesus, oh mari kita sembah Dia. We worship you. Oh, haleluya. Kami sembah hanya Engkau Tuhan. Oh, thank you God. Terima kasih Yesus buat pertolongan-Mu Yesus, buat kasih setia-Mu Bapa, buat darah-Mu yang tercurah atas kami Tuhan. Kau melayakkan setiap kami Yesus, sehingga kami layak di hadapan Bapa, karena Bapa melihat Yesus dalam hidup kami Yesus. Thank you God. Inilah ucapan syukur kami Tuhan, karena Engkau teramat baik dulu, sekarang, sampai selama-lamanya Kau tetap baik. Kasih-Mu tidak pernah berubah Tuhan. Thank you God. Tiba saatnya kami mendengarkan firman Tuhan, firman Kristus, firman yang memerdekakan, yang memenangkan kami Yesus. Terima kasih Bapa, kami siap duduk diam mendengarkan setiap firman-Mu. Kami berdoa buat anak-Mu Ibu Rosana yang menyampaikan firman Tuhan, biar Kau yang pakai Tuhan, menyampaikan firman isi hati-Mu Yesus, biar firman-Mu menjadi terang pelita bagi kaki dan kehidupan kami Yesus. Kami serahkan semuanya, kami siap menerima firman-Mu. Semua yang siap menerima firman Tuhan katakan amin. Haleluya, silakan duduk. Shalom saudara-saudara semua. Katakan pada kiri kanan, Yesus pertolonganku. Makasih. Yesus dalam hidupnya selalu berkata, menyebut Allah Bapa itu sebagai Tuhan apa sebagai Bapa? Sebagai Bapa. Bapak, 163 kali saya melihat di Perjanjian Baru, 163 kali Yesus menyebut Bapaknya sebagai Bapa. Di Matius 11 dikatakan bahwa Bapa, aku bersyukur bahwa Engkau menyembunyikan semua hal ini bagi orang yang pandai dan bijak. Jadi berbahagialah kalau kita bodoh, karena itulah yang diinginkan oleh Tuhan. Tetapi Kau nyatakan bagi orang kecil. Jadi Bapa membuka itu hanya bagi orang kecil, tapi bagi orang yang pandai dan bijak disembunyikan. Dan waktu doa Bapa kami, ingat enggak? Dia juga menyebut Bapa, dikuduskanlah namamu. Yang gampang. Lalu Yohanes 17, doa Yesus untuk murid-muridnya, Bapa, permuliakanlah anakmu. Karena anakmu sudah agar anakmu mempermuliakan Engkau. Juga ada Bapa, di mana aku berada, aku minta, aku mau agar mereka berada bersama-sama dengan aku. Nah, semua itu saya katakan karena kebiasaan Yesus menyebut Bapa sebagai Bapa. Mengapa pada waktu dia disalib dia mengatakan Elai Elai lama sabatani? Mengapa? Artinya Tuhan, Tuhan, mengapa engkau meninggalkan aku? Mengapa? Dia yang biasanya memanggil Bapa, pada saat itu dia memanggil Tuhan, Tuhan.
yaitu supaya kita, semuanya itu direferkan kepada kita, supaya kita bisa menyebut dia Bapa, Bapa. Mengapa engkau selalu ingin beserta aku? Daud mengatakan, kemanakah aku pergi menjauhi rohmu Tuhan? Karena roh Tuhan selalu beserta Immanuel. Dia selalu beserta dengan kita. Kita mesti ingat Yesaya 53 yang mengatakan engkau tertikam karena pemberontakan kita. Engkau diremukkan karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan ditimpakan kepada kita, oleh bilur-bilurnya maka kita menjadi sembuh. Jadi kalau melihat ayat itu, dia tertikam karena pemberontakan kita. Yang berontak siapa? Siapa yang berontak? Kita. Yang ditikam siapa? Yesus. Dia tertikam, dia diremukkan karena kejahatan kita. Yang jahat siapa? Kita. Yang diremukkan Yesus. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita. Siapa yang selamat? Kita. Kita dari status binasa menjadi hidup. Yang diganjar itu bahasa Inggrisnya chastisement, dipukul atau dihukum ya. Yang dihukum siapa? Yesus. Yang sembuh siapa? Kita. Yang dipukuli sampai keluar bilur-bilurnya siapa? Yesus. Jadi apa yang dikatakan oleh Yesus itu Elai, Elai, Tuhan, Tuhan. Supaya kita bisa menyebut Bapa, Bapa. Mengapa kau tinggalkan aku? Supaya kita kebalikannya. Supaya mengapa engkau menyertai aku selalu. Mengapa engkau memberkati aku selalu. Semuanya itu kebalikannya. Nah saudara-saudara, baik saudara yang ada di sini maupun yang mengikuti online, semua itu pemberontakan kita, lalu kejahatan kita, semuanya diatur dalam perjanjian lama di dalam kitab Imamat. Kalau saudara baca, kitab yang paling membosankan adalah kitab Imamat. Yang paling kita membacanya cepat-cepatan gitu. Kalau bisa ya nggak baca, udah loncat aja. Langsung Kejadian, Keluaran, Imamat. Nah Imamatnya diloncat menjadi kitab Ulangan. Di dalam kitab Imamat 1 menjelaskan bahwa orang yang bersalah harus membawa korban bakaran. Di kitab Imamat 2 korban sajian. Itu diatur, buat korban sajian itu seperti apa. Ketiga, korban keselamatan. Keempat, korban penghapus dosa. Kelima, korban penebus salah. Nah, melalui kesempatan ini kita mau belajar bersama penebus salah. Jadi bagaimana kalau kita bersaksi palsu, berbohong, mencuri yang kecil, misalkan seekor lembu, atau menipu. Nah itu semuanya diatur oleh kitab perjanjian, kitab Imamat pasal kelima, yaitu penebus salah. Sebelum itu, jadi saya ingin menyatakan bahwa bagaimana bahwa perjanjian lama itu tidak penting. Karena dalam perjanjian lama kita belajar semua itu dari perjanjian lama. Perjanjian lama menjelaskan tentang perjanjian baru yang akan terjadi. Di dalam perjanjian baru, ya kita sudah memegang perjanjian baru, kita melihat perjanjian lama sudah terjadi. Jadi dibuat patokan, dibuat dasar dari semua pengertian yang kita dapatkan. Apa yang harus dilakukan apabila seseorang itu bersalah. Tetapi sebelum itu saya menyatakan bahwa sebelum saya khotbah tentang kasih karunia dan kasih karunia, saya mengatakan bahwa
harusnya, bukan harusnya ya, kenapa ibu kok enggak membahas tentang dosa? Dosa dan dosa. Hukum Taurat, jangan membunuh, jangan. Mengapa saya tidak membahas itu? Saya membenci dosa. Tetapi saya tidak banyak membongkar tentang dosa. Karena kalau Anda kepengen ke seberang, di seberang sana kan tujuan kita, bahwa di sana nanti menunggu Tuhan Yesus. Kesucian harus kita capai. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya kesucian itu dapat kita capai dengan memegang hukum Taurat. Hukum Taurat itu tidak bisa menyucikan kita. Dia seperti cermin melihat dosa yang telah kita lakukan. Kesalahan, omong, semuanya ada di dalam kitab Taurat. Jangan lakukan ini, jangan itu, jangan ini, jangan itu. Dalam bahasa kasih karunia itu sudah berubah. Saudara pernah melihat gelas yang tinggal separuh? Bagaimana saudara mengucapkannya? Ini air di dalam gelas ini setengah penuh atau setengah kosong? Sebagai seorang yang proaktif, saudara akan menyebutkan setengah penuh. Tetapi yang negatif akan menyebutkan gelas ini setengah kosong. Pernah suami saya pulang menanyakan, apakah nggak ada makanan ya? Saya ngomong, kamu tanyanya jangan nggak ada makanan dong, tanyanya ada makanan tidak? Karena tidak ada makanan lebih negatif ya. Jadi kudu marah gitu, nggak ada makanan entah di rumah gitu. Ya artinya sih sama. Nggak ada makanan tah sama ada makanan tah artinya sama, ada makanan nggak di rumah. Tetapi untuk yang mendengar, yang berkata tidak merasa, yang mendengar yang merasa. Konotasinya negatif. Mengajak bertengkar atau mengajak tanya baik-baik gitu. Sejak itu, iya benar. Kita robah, saling mengingatkan, dia juga mengingatkan saya beberapa hal. Ya, atau saudara memakai baju baru. Baju yang baru nih, baru disetrika atau baru begres gitu. Saudara ingat terus bahwa saudara memakai baju baru, jangan sampai mengotori saudara. Entah jangan mainan yang kotor atau ikut dengan teman-teman mainan bancakan yang bertanah yang berlumpur. Atau mengingat bahwa jangan melakukan itu, jangan ke tanah yang berlumpur karena kotor. Jangan ini, jangan itu, jangan itu karena baju saya baru. Negatif, pro negatif. Tetapi yang pro positif mengingatkan diri sendiri bahwa saya memakai baju baru. Otomatis saya tidak ingin bermain yang kotor. Karena itu akan mengotori baju saya. Sehari itu memelihara baju itu supaya kelihatan bagus adalah yang pro positif. Nah, saudara ingin sampai di seberang dengan efisien, ingatlah tentang kasih karunia. Karena hukum Taurat berisi jangan ini, jangan itu, jangan ini, jangan itu. Ingat cerita Adam dan Hawa? Seluruh buah dari pohon ini boleh kau makan. Katakanlah ada 1000 pohon, 999 boleh dimakan. Tapi Hawa terkena ular, yaitu iblis yang menggoda dia untuk makan yang satu itu loh. Lah saudara pikir, apakah si iblis berhenti setelah kejadian 6000 tahun yang lalu? Ya enggak, sampai sekarang itu bekerja di pikiran kita. Tidak mengatakan saya iblis, ini loh ya enggak. Kita juga nggak tahu Hawa bisa jatuh, mungkin ularnya bagus sekali atau mungkin ularnya bentuknya laki-laki yang ganteng sekali, kita nggak tahu, nggak diceritakan dalam Alkitab.
tetapi dengan rupa yang sama, yaitu kata-kata yang manis, dia datang di pikiran kita. Untuk melakukan kesalahan, kejahatan itu dia tidak akan ngomong saya seorang iblis. Tapi dia mendorong kita dengan motivasi apapun untuk melakukan hal itu. Pernah lampu di kamar bukan di kamar, di ruang keluarga saya yang buka, saya yang matiin. Lalu suami saya menegur, kok dimatiin? Tapi waktu itu kedengaran oleh telinga saya seperti teguran yang keras. Sampai saya pikir kembali, saya tersinggung karena apa yang ada di pikiran itu. Kan Efesus 6 mengatakan lawan saudara bukan darah dan daging. Apa yang ada di pikiranku itu tidak benar. Misalkan suami suka merokok, apa suami ngebohong, suami nipu, suami sukanya marah, apa suami suka, semua itu bisikan dari iblis. Jadi saya mendengar saat itu, wah marah lagi kan, biasanya tukang marah, ini marah gitu, bisa begitu. Iya kan, biasanya dia marah, sekarang marah lagi kan gitu. Padahal tidak. Mungkin kata-katanya halus. Saya nggak tahu, tetapi iblis berbisik di pikiranku, menegur sekali dengan keras. Jadi saya marah, saya ngejawabnya dengan kata-kata marah lagi. Jadi itu sekarang kalau berantem yang seneng siapa? Yang seneng iblis dong. Ya untuk apa bertengkar gitu. Lebih baik meskipun betul harus ngaku salah. Entah suami, entah istri, meskipun salah ya meskipun benar ya ngaku salah. Minta maaf ya minta maaf. Gitu. Apa sih? Ruginya apa gitu. Ya. Nah, saudara-saudara, sebelum kita ngebahas semua itu, kita melihat bahwa jangan memakai hukum Taurat. Tetapi keseberang sana dengan menjaga kesucian kita, pakailah pakailah kasih karunia. Dan saya bersyukur kalau saudara-saudara dibawa oleh Tuhan hari ini untuk hadir di sini atas kemurahan Tuhan mendengarkan tentang khotbah ini. Kita baca dari Imamat 6 ayat 4 dan ayat ke-5. Apabila dengan demikian ia berbuat dosa dan bersalah, maka haruslah ia memulangkan barang yang telah dirampasnya, atau yang telah diperasnya, atau yang telah dipercayakan kepadanya, atau yang barang yang hilang yang ditebunya itu. Ingat ya, dari ayat keempat itu barang yang hilang, barang yang tercuri itu, ayat kelimanya. Ayat kelima, atau segala sesuatu yang dimungkirinya dengan bersumpah dusta, haruslah ia membayar gantinya sepenuhnya dengan menambah 1/5 atau 20%. Haruslah ia menyerahkannya kepada pemiliknya pada hari ia mempersembahkan korban penebus salahnya. Begini, jadi kalau entah karena apa ada seseorang mencuri lembu saya dicuri oleh dia. Jadi dia harus mengembalikan berapa? Lembu itu harus dikembalikan. Ditambah 20% atau 1/5 harga lembu. Enggak mungkin lembu dipotong, ya sudah harus dibayar dengan uang. Saya menerima enggak? Saya menerima. Nah, kita ini umat perjanjian baru. Siapa yang melakukan itu? Siapa yang telah menebus kesalahan orang yang mencuri lembu itu? Siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus telah disalib menebus segala dosa dan kesalahan, pelanggaran dan kutuk dari semua manusia. Jadi dia mengembalikan kepada saya seekor lembu ditambah 20%.
Oleh karena itu saudara, keluar ayat bahwa tidak usah menghakimi sesama manusia. Serahkanlah penghakiman itu kepadaku, kepada Yesus. Oleh karena itu kalau kita dirugikan entah oleh siapapun juga, kita berdoa dan kita klaim ayat ini. Saya tahu Tuhan bahwa saya gak bisa melakukan apa-apa. Engkau yang akan mengembalikan kerugian yang saya derita ditambah 20%. Kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh saudara itu bagian dari Tuhan ya, untuk bagaimana memperbaikinya. Tetapi yang pasti yang jadi korbannya atau yang saya derita dikembalikan ditambah dengan 20%. Itu merupakan hak kita. Itulah isi dari khotbah saya seharusnya tentang itu. Dan tentang ini dibuka di Mazmur 69 ayat 4. Mazmur 69 ayat 4. Mazmur. Orang-orang yang membenci aku tanpa alasan lebih banyak daripada rambut di kepalaku. Terlalu besar jumlah orang-orang yang hendak membinasakan aku, yang memusuhi aku tanpa sebab. Aku dipaksa untuk apa? Untuk mengembalikan apa yang tidak kurampas. Ini kata-kata Yesus. Salomo mendapat profetik untuk menulis ini dari Tuhan Yesus, yaitu dia dipaksa, dia disalib untuk mengembalikan apa yang tidak kurampas. Yang mengambil lembu itu siapa? Orang lain. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini. Dunia isinya orang yang percaya semua enggak? Tidak. Ada yang percaya, ada yang tidak percaya. Tapi Yesus sudah mati untuk orang yang tidak percaya tersebut. Jauh sebelum orang itu mengenal akan Yesus, Yesus sudah mati untuk orang itu. Supaya barang siapa yang percaya kepada dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hawa dan Adam kedua-duanya makan buah. Dan isi perintah dari Tuhan Allah adalah siapa yang makan buah itu binasa. Binasa enggak Adam dan Hawa? Umurnya sampai 900 lebih. Tidak langsung binasa. Tetapi binasa rohnya. Saat itu juga roh dari Tuhan. Ingat, roh itu dihembuskan oleh Tuhan dengan nafas. Roh dari Tuhan ditarik kembali sehingga manusia berdosa. Berdosa itu artinya separate ya, terpisah daripada Allah. Hanya beberapa orang yang Allah berkenan diurapi. Lain dengan perjanjian baru. Karena makhluk umat di perjanjian baru, roh Tuhan selalu beserta dengan kita yang percaya. Syaratnya hanya satu, yaitu percaya, beriman bahasa Alkitabnya. Tapi gampang bahasa Indonesianya percaya. Percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Roh Tuhan ada pada saudara-saudara semua dan saya. Dan dia tidak pernah meninggalkan kita. Sampai pun meninggalkan, saya tidak tahu orang itu berbuat jahat apa sampai harus ditinggalkan. Itu urusan Tuhan, bukan urusan kita. Dengan yang tadi itu, Tuhan menyembunyikan segalanya untuk orang yang pandai dan bijaksana. Berarti percuma. Kenapa kita mengaku pandai? Kita melihat orang lain bodoh. Dia bodoh tapi dia pandai dalam hal lain. Betul? Kebodohan atau kepandaian itu hanya pengetahuan baik dan
buruk. Seseorang dikatakan bodoh karena dia bodoh dalam satu hal, tapi dia pandai dalam lain hal. Itu hanya pengetahuan, hanya perbandingan. Kita nggak bisa menilai seseorang itu bagaimana, karena di dalam dia unik ya. Tuhan menciptakan kita unik satu-satu. Orang yang dari Paspal menganggap yang sosbud bodoh, nggak bisa matematika, bodoh. Orang itu bodoh di kelas, tapi dia pandai menggambar, dia pandai menyanyi. Dari tadi Sandi sama siapa namamu itu latihan musik di sini, kunci ini atau sama Dwi itu, Dwi sama Sandi kunci C habis B habis itu ini. Saya pikir aduh kalau saya ya catat semua tak hafalin, satu hari sebelumnya paling tidak harus dihafalin. Sandi kok bisa hafal ya, habis itu lagu baru lagi. Masa ingat yang tadi itu ngomong C terus B terus apa, aduh banyak sekali. Ternyata bisa nangkep. Ya jadi lain, nggak bisa dinilai. Kita nggak bisa menilai orang itu salah atau benar. Semua orang itu unik, penciptanya yang tahu. Nah, lihat kenapa Yesus harus mengembalikan apa yang tidak kurang pas. Mengapa? Karena kesucian dari Bapa harus menghukum yang bersalah. Dia harus menjalani hukum Taurat itu. Tahu di hukum Taurat dikasih tahu 617 butir, tidak boleh begini, tidak boleh begitu, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Banyak sekali kesalahan. Yakobus 2 ayat 10 mengatakan kalau salah kepada satu hal aja semuanya harus dihukum. Dihukum apa saudara? Ya ada yang dirajam batu, ada yang disalib. Iya kan? Nah Tuhan Yesus sudah menjalani seluruh hukum Taurat tanpa ada yang kurang. Dia telah menggenapi seluruhnya, tidak ada satu iota pun yang tertinggal. Jadi yang taat siapa? Yang taat siapa? Bukan kita. Yang taat adalah Kristus. Coba kita baca dari Yohanes 15 ayat 25. Tetapi firman yang ada tertulis dalam kitab Taurat mereka harus digenapi. Mereka membenci aku tanpa alasan. Apa artinya? Yesus telah menjalani seluruh hukum Taurat. Kalau sampai dia dibenci, ada seseorang yang tidak bisa percaya, tidak ada alasannya. Karena dia menanggung segala yang terjadi. Asal meletakkan Yesus di tengah-tengah hati kita. Yesus suka di tengah-tengah. Tadi saudara mengatakan tentang ini 2-3 orang berkumpul, maka Yesus ada di tengah-tengah kalian. Ini ayatnya, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Pada waktu Yesus disalib, sebelah kiri, sebelah kanan, yang salah satu beserta dengan Yesus di paradise hari ini. Jadi last second, detik terakhir Yesus bisa membuat seseorang bertobat. Bagaimana kalau kita menghakimi? Orang yang sampai disalib, ya nggak bisa dihakimi, udah pasti penjahat lah. Ya penjahat lah, penyamun lah, pembunuh lah. Waktu kita menghakimi, dia yang selamat di paradise kok. Jadi bisa kelihatan nggak kesalahannya? Nggak bisa. Semua urusan Tuhan. Serahkanlah penghakiman itu di tangan Tuhan. Enggak seharusnya ada memakan buah pengetahuan baik dan buruk. Dia, Tuhan, sangat mau, sangat ingin manusia bergantung kepada Dia. Tidak berpengetahuan baik dan buruk.
kita bisa itu mengetahui bahwa itu baik atau buruk, tanya sama Tuhan. Dia yang tahu itu baik atau buruk. Kita nggak tahu. Dia tahu hati kita. Kita tidak bisa menghakimi dari apa yang kita lihat, karena itu ada di hati. Lalu apa lagi? 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku akan hadir di sana. Lalu disalib. Oh iya, Yesus pada waktu umur 12 tahun ditinggal dengan orang tuanya, dia ada di tengah-tengah imam kepala untuk melakukan tanya jawab. Lalu di kitab Wahyu ada suara, lihat singa Yehuda. Tapi yang Yohanes melihat apa? Anak domba. Ada di mana anak domba? Di tengah-tengah tahta. Ini semua menyatakan bahwa Yesus senang ada di tengah-tengah. Para saintis sampai dengan sekarang tidak bisa membuktikan tentang atom. Atom itu ada di mana? Kenapa? Semua itu ada graviti, semua itu harus berdiri, semua seperti ada yang megang gitu. Tahu balon kan begitu dilepas terbang kan? Nah ada yang memegang. Tapi Kolose 1 ayat 17 yang bahasa Inggrisnya lihat. Kalau bahasa Indonesianya terlebih dahulu dari segala sesuatu ada di dalam Dia. Segala sesuatu ada di dalam Dia. Kalau bahasa Inggrisnya in Him all things are set together. In Him, di dalam Dia semua hal, segala sesuatu sudah dipegang oleh Dia. Itu yang merupakan dasar dari orang Kristen di krematorium ya. Kenapa kita berani untuk dibakar? Karena ayat ini. In Him all things are held together. Di dalam Dia segala sesuatu dipegang oleh Dia, dipegang oleh Dia. Rosana meskipun jadi debu akan datang. Semua debu-debu yang namanya berasal dari Rosana akan datang, jadilah Rosana. Are held together in Jesus, in Him. Nah coba kita lihat Daud. Daud itu apa bedanya dengan Abraham? Kita ini keturunan Abraham atau keturunan Daud? Abraham. Daud itu dihukum oleh Tuhan. Kita di bawah penghukuman? Tidak. Bukan kesalahan yang dilihat. Daud itu istrinya banyak. Anak laki-lakinya berapa? 20 orang laki-laki yang jadi suksesornya dia atau yang jadi penerus dia, yang mewakili tahta dia, yang menduduki tahta raja di Yehuda di Israel siapa? Salomo. Itu tahu anaknya siapa? Anaknya Batsyeba. Tahu Batsyeba diambil dari apa? Lagi mandi diambil ditiduris dengan Daud, menghasilkan anak yang namanya anaknya itu mati. Dia takut kepada suaminya karena sampai hamil istrinya. Suaminya datang disuruh pulang, tetapi suaminya nggak mau. Ya udahlah, dia bilang sama Yoab, kirim ke medan perang, matikan orang itu. Jadi suaminya Batsyeba, Uria, mati di medan perang. Lihat jahatnya Daud pada waktu itu, dihukum oleh Tuhan, anaknya mati. Tetapi apa? Sedikit dosa itu akan ditutupi oleh kasih karunia yang berlimpah-limpah. Dosa apapun yang kita lakukan akan ditutupi oleh kasih karunia. Contohnya orang yang disalib di sebelah Yesus. Penjahat itu ditutupi kesalahannya, dosanya oleh kasih karunia.
Nah, cerita tentang Daud. Daud itu disebut nabi ya. Nabi Daud. Dia mendapat profetik. Coba kita lihat profetiknya. Roma 4 ayat 6, 7 dan 8. Seperti juga Daud menyebut berbahagia orang yang dibenarkan Allah bukan berdasarkan perbuatannya. Sebentar, kita ini anak Abraham. Di Galatia itu disebutkan bahwa keturunan Abraham adalah orang yang dibenarkan karena percaya, bukan karena perbuatannya, bukan karena tingkah laku kita. Lain dengan Daud. Jadi kita bukan keturunan Daud, tapi kita keturunan Abraham. Dia dibawa oleh Allah untuk menghitung bintang-bintang. Saya percaya dia diinjili saat itu. Dan Abraham percaya, bahasa Alkitabnya Abraham percaya dan itu dianggap oleh Allah sebagai kebenaran. Seperti kita. Kita percaya kepada Yesus? Percaya. Padahal kita gak pernah melihat Yesus. Bentuknya seperti apa kita gak pernah lihat. Tapi kita percaya dan kepercayaan kita dianggap suatu kebenaran. Kita tidak lagi hidup di bawah penghukuman seperti Daud. Oleh karena itu Daud envy ya, jealous, cemburu kepada kita, iri kepada kita. Dia berkata berbahagialah orang yang dibenarkan Allah bukan berdasarkan perbuatannya. Jadi Daud dibenarkan enggak? Pada saat itu belum dibenarkan. Lalu ayat ke-7-nya. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Amin. Jadi dia itu iri kepada kita. Berbahagialah orang yang diampuni, dia enggak diampuni. Berbahagialah kalau kamu diampuni. Itu yang dia dapatkan, dia menulis di dalam Roma 4 ayat ke-7. Kita lihat Roma 4 ayat ke-8. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Jadi tentang dosa, kesalahan, pelanggaran semuanya tidak dibebankan oleh Tuhan. Tidak diperhitungkan oleh Tuhan kepada mereka. Kenapa Tuhan tidak memperhitungkan kepada mereka? Bukannya semua dosa harus dihukum? Ya karena sudah dihukum di atas tubuh anaknya. Tidak ada pengampunan dosa, harus dengan pengucuran darah. Yesus mahkota duri mengeluarkan darah, paku mengeluarkan darah, tombak di atas lambungnya mengeluarkan darah, di atas kakinya paku, belum lagi yang dipecut, semuanya mengeluarkan darah. Itu mengandung pengampunan dosa untuk kita. Begitu besar yang telah Yesus lakukan untuk kita. Bagaimana kita tidak mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Di Lukas disebutkan orang yang utang lebih besar dengan hutang yang kecil, mana yang lebih mengasihi aku? Yesus bertanya. Otomatis yang besar. Ya, semua itu Allah memperhitungkan di atas tubuh anaknya. Sudah diperhitungkan di atas tubuh anaknya. Apakah bisa diperhitungkan lagi kepada kita? Tidak bisa. Itu namanya jeopardy. Kesalahan yang sama tidak bisa dihukum ke orang lain. Itu jeopardy. Kita mengenal jeopardy di dunia, apalagi di surga. Roma 5 ayat 20. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Saudara,
Hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Mengapa begitu? Ya itulah sifat manusia. Hawa dikatakan semua buah di pohon, semua buah di Taman Eden ini boleh dimakan kecuali satu. Hanya satu loh, nggak boleh dimakan, ya dimakan. Hukum Taurat itu jangan, dan jangan. Itu yang dilanggar oleh manusia. Jadi di mana ada hukum Taurat, di sana kejahatan makin bertambah. Kita menjalani puasa di sini, kita menjalaninya bukan karena minta sesuatu, bukan karena kita percaya bahwa puasa itu bisa lebih baik, tetapi kita percaya kita bisa mengendalikan keinginan kita dengan berpuasa. Tapi bukan karena bagian dari hukum Taurat. Jangan begini, jangan begitu. Pelanggarannya menjadi bertambah-tambah. Dan di sini disebutkan di mana dosa bertambah banyak, maka kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Jadi besar mana? Increase, bertambah itu increase. Tapi berlimpah-limpah itu hyperperisio. Asal kata dari hiper. Orang di luar sana menyebutkan hyper grace. Betul. Kasih karunia itu hiper, berlimpah-limpah. Untuk menutupi dosa yang segitu besar perlu kasih karunia yang besar. Untuk memberikan penerangan kepada dunia ini Tuhan memberikan matahari. Apakah matahari itu nyari-nyari orang yang benar saja yang disinari gitu? Kan tidak. Orang yang bersalah, orang yang jahat juga dapat sinar matahari. Itu namanya berkat umum yang diberikan kepada semuanya. Kasih karunia juga berlimpah-limpah. Cukup untuk seluruh isi dunia ini. Pencobaan 40 hari Yesus berpuasa, itu kan Tuhan Yesus dibawa oleh iblis ke wuwungannya Bait Allah ya. Di situ iblis berkata, terjunkanlah engkau karena sabda Bapa ada akan diutusnya malaikat-malaikat di surga untuk mengatang engkau. Itu Mazmur 91. Yesus mengatakan apa? Jangan mencobai Tuhan Allahmu. Jadi kalau seseorang berkata, kalau gitu enak ya berbuat dosa ya. Orang dosanya kasih karunia lebih banyak daripada dosa. Kesatu, kita tidak tega. Sudah tidak ada dosa lagi. Nanti kita baca ayatnya. Kesatu, tidak tega. Kedua, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Dan kita baca ayat ke-19-nya. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Sampai di situ dulu. Siapa yang tidak taat? Adam. Adam tidak taat, anaknya Adam, keturunan Adam begitu lahir bayi oe-oe sudah berdosa. Dia tidak melakukan dosa, tapi dia dapat dosa itu dari keturunannya. Karena ketidaktaatan Adam, semua orang, saudara dan saya sebelum menerima Yesus, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang. Siapa yang taat? Yesus. Semua orang menjadi orang benar. Di sini semua orang yang percaya. Saudara dan saya sudah dibenarkan menjadi orang-orang benar karena percaya. Bisa berbuat dosa enggak sekali-kali? Bisa? Masih bisa. Do sin. Itu lain dengan hidup di dalam dosa. Berbuat dosa itu lain dengan hidup
di dalam dosa. Kalau tahu kita hidup di dalam dosa, cepat keluar dari situ. Kalau keenakan hidup di dalam dosa, saya juga nggak tahu jawabannya. Nanti kalau ketemu Tuhan aja. Karena Tuhan mempunyai cara untuk membenarkan seseorang. Jadi seorang itu hidup di dalam dosa, dia tidak mau keluar dari situ, comfortable di situ. Dikatakan jangan di situ, misalkan katakanlah korupsi. Jangan korupsi dong, kamu bisa nggak boleh hidup dalam korupsi. Tapi kalau nggak mau, nggak bisa apa-apa. Kita nggak bisa apa-apa. Tuhan yang mempunyai cara untuk merubah orang itu. Ya, lalu ayat 21. Roma 5 ayat 21. Ya, supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut. Dosa berkuasa dalam alam maut, saudara. Amin. Demikian juga kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Jadi oleh Yesus, separate yang tadi itu terputus dari Allah ya. Sudah tidak mempunyai roh Allah lagi. Itu Roh Kudus diberikan kepada orang percaya. Menjadi hidup. Dan hidupnya bukan di dunia aja, tetapi hidup yang kekal. Itu artinya ayat ini. Sejak kita percaya, kita memperoleh Roh Kudus, dan Roh itu membangkitkan kita hidup yang kekal, menjadi hidup yang kekal. Dan bagaimana sekarang pertanyaannya? Bagaimana kalau orang itu tetap melakukan dosa? Roma 6 ayat ke-1. Bagaimana kalau orang Kristen, nah ngomong aja orang Kristen ya, atau pengikut Yesus tetap melakukan dosa. Jika demikian, ini Paulus yang ngomong. Paulus mengalami orang-orang akan bertanya. Orang-orang bertanya, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Boleh enggak? Boleh enggak sih kita tetap melakukan dosa? Kan katanya kasih karunia menutupi dosa itu. Jawabannya ada di Roma 6 ayat kedua. Roma 6 ayat kedua, sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih hidup di dalamnya? Kita sekali-kali berbuat kesalahan, tetapi kita tidak hidup di dalam dosa. Kita tidak hidup di dalam kesalahan tersebut. Ya, jadi do dan in itu berbeda. Jawabannya kalau bisa kita katakan berdua, ditegur bisa. Kalau enggak bisa, yaitu urusan Tuhan. Karena Tuhan yang mempunyai cara. Ya. Jadi my standing kalau bahasa Inggrisnya, kalau bahasa Indonesia my position ya, mungkin posisi kita. Posisi kita adalah orang benar. Kita orang benar. Tingkah laku kita, our behavior, tingkah laku kita tidak benar. Jadi tingkah laku dengan posisi adalah berbeda. Posisi kita adalah orang benar. Behavior kita tidak benar. Jadi yang kita tegur adalah behaviornya. Jangan benci kepada seseorang. Karena itu behaviornya, standingnya itu benar. Harus dibedakan. Kita sudah umat perjanjian baru, manusia, roh-roh kita sudah selamat. Behaviornya, tingkah lakunya dia masih tidak benar.
Behavior itu tergantung ya, tingkah laku itu tergantung kepada atmosfernya, environment, kesekelilingnya, bergantung kepada pikirannya, semuanya bergantung kepada keadaan lingkungannya lah. Tetapi standingnya itu yang kokoh di atas dasar yang kuat, Yesus dasarnya, yaitu Yesus standingnya benar. Nah, kita baca ayat yang terakhir, Kisah Rasul-Rasul 20. Sebelum ini coba saya sebutkan dulu bahwa saya mempunyai kesempatan 3 kali lagi, bulan Juli, Agustus, September. Kemungkinan saya mau ke luar negeri juga, jadi saya hanya khotbah 3 kali lagi, Juli, Agustus, September. Nah, kita baca di sini. Aku tidak menghiraukan nyawaku sekalipun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberikan kesaksian tentang Injil kasih karunia. Jadi membawa kita ke seberang sana bertemu dengan Yesus adalah Injil kasih karunia. Jangan dicampur aduk. Kalau saudara mendengar khotbah-khotbah tentang hukum Taurat bingung. Injilnya itu Injil kasih karunia Allah. Itu yang menyelamatkan. Bukan kepandaian saudara, bukan keberanian saudara. Karena Tuhan berkenan kepada orang yang remuk hati. Orang kecil, anak-anak. Semuanya itu di luar nalar kita ya. Teruskan ayat ke-32. Dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskannya. Dikuduskan itu artinya juga dipisahkan. Saudara dipisahkan, sedikit demi sedikit terasa enggak? Dipisahkan dari pergaulan. Ada yang keluar dari kerjaannya, ada yang kepengen keluar aja gitu. Ternyata itu pekerjaan Tuhan untuk menguduskan. Roma 1 ayat 30 itu dibaca nanti, bukan Roma, 1 Korintus 1 ayat 30 dikatakan bahwa kita ini sudah ditebus, dikuduskan, disucikan. Siapa yang melakukan? Oleh Yesus. Dia yang melakukan semua. Ayat 33. Perak atau emas atau pakaian tidak pernah aku ingini dari siapapun juga. Amin. Terima kasih, puji Tuhan. Bapak Ibu, mari kita berdiri bersama-sama. Haleluya, Tuhan Yesus baik. Seberapapun kita yang hadir, saya percaya ada satu kebenaran yang boleh kita terima pada siang hari ini, bahwa kita hidup dalam kasih karunia. Amin. Kasih karunia yang menyelamatkan kita. Sebenarnya judul ini luar biasa sekali saudara. Kalau saudara mau hayati benar-benar, kita tidak lepas dari kesalahan, pelanggaran, bahkan dosa. Tetapi Alkitab berkata bahwa kasih karunia lebih besar dari semuanya itu. Amin. Itu mengajar kita bukan untuk kita, tadi sudah dijawab oleh firman Tuhan dalam Roma pasal 6. Apakah dengan demikian kita bebas berbuat dosa? Tidak. Karena hanya orang bodoh saja yang mau tinggal di kubangan, yang mau tetap melakukan kesalahan dan dosa yang sama. Ada konsekuensinya, tetapi kita bersyukur pada pagi hari ini ada firman Tuhan yang boleh dibawakan oleh Ibu Ros menjadi berkat untuk kita. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman-Mu yang kami sudah terima pada pagi menjelang siang hari ini. Kami bersyukur, kami diteguhkan kembali bahwa kebenaran kami, kebenaran yang kami peroleh karena
penebusan, pengorbanan Yesus Kristus. Kami bersyukur untuk anugerah yang besar itu Tuhan. Kami berterima kasih karena kami tahu semua karena kemurahan-Mu. Dan biarlah firman ini boleh menuntun kami, kasih karunia menuntun kami pada kehidupan yang menjadi berkat Tuhan. Kami dapat dimampukan untuk meninggalkan behavior yang tidak baik Tuhan. Kelakuan-kelakuan, perilaku, hobi dan apapun yang tidak baik Tuhan. Yang sesungguhnya itu tidak menguntungkan atau bermanfaat bagi kami. Dan kami dimampukan oleh Tuhan untuk menjadi berkat karena kasih karunia-Mu yang besar yang sudah menyelamatkan kami. Kami berbuat baik, melayani dan segala hal yang baik kami lakukan. Karena kami sudah menerima keselamatan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati anak-Mu Ibu Rosana Tuhan bersama dengan Pak Haris sebagai Tuhan saudara kami seiman, juga sebagai keluarga orang tua kami di tengah-tengah pelayanan gereja Tuhan yang ada. Tuhan pakai kehidupan mereka Tuhan, apapun yang menjadi rencana, apapun yang menjadi kerinduan Tuhan yang melakukan yang terbaik Tuhan. Dan kami percaya semuanya bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur. Dalam nama Tuhan Yesus, semua kita yang sudah diberkati dengan firman Tuhan bersama-sama katakan amin. Amin. Silakan duduk saudara, mari kita akan memberikan persembahan. Haleluya, semua diberkati, amin. Tiba saatnya kita memberikan yang terbaik karena kita sudah diberkati oleh Tuhan. Mari kita memberkati gereja kita. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, Mari kita bangkit berdiri. gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Kasih setia-Mu tak pergi dari, kasih setia-Mu, kasih setia-Mu tak pergi dariku. Amin. Saudara diberkati, amin. Kasih setia Tuhan gak pernah pergi dalam hidup kita. Puji Tuhan saudara, terima kasih Ibu Rosana, Pak Haris.
untuk luar biasa. Berapa hari lalu Pak Aris dan Ibu Ros mengajak saya ngobrol dan menyampaikan, tadi sudah disampaikan saudara. Saya percaya apa yang sudah ditabur oleh Tuhan melalui Ibu Ros, firman yang luar biasa tentang kasih karunia itu sudah membangun kehidupan kita untuk tidak mudah goyah saudara. Amin. Karena kasih karunia-Nya yang luar biasa. Puji Tuhan saudara, mari kita akan akhiri ibadah kita. Hari Kamis ada ibadah batalion di tempat ini. Kita berdoa, Bapak Ibu yang mungkin juga mau rindu bergabung silakan. Kita juga berdoa prajurit-prajurit yang lain juga bisa ikut hadir. Puji Tuhan, dan hari Minggu depan kita kembali bertemu dalam persekutuan ibadah kita di hari Minggu ini. Terima kasih buat worship leader yang baru saudara dan teman-teman semuanya yang sudah melayani. Tuhan memberkati pelayanan kita. Mari kita akhiri ibadah ini dalam doa dan ucapan syukur. Bapa, sungguh kami berterima kasih. Tidak henti-hentinya kami bersyukur atas anugerah-Mu yang besar. Kami bersyukur Tuhan kalau pada pagi sampai siang ini kami diberkati lagi oleh firman-Mu. Kami menyerahkan hidup kami dalam tangan-Mu Tuhan. Hari yang baru, minggu yang baru. Tuhan berkati segala hal yang Tuhan percayakan di tangan kami. Baik pekerjaan kami, usaha kami, bisnis kami Tuhan. Keluarga, rumah tangga, anak-anak kami. Tuhanlah yang menjadi sumber segala-galanya. Dan biarlah kami tetap percaya dan melihat bahwa ada tangan Tuhan yang tidak pernah berhenti. Yang selalu memberikan kami kekuatan. Di tengah dunia yang sedang lenyap dengan segala keinginannya. Dunia yang semakin tidak lebih baik oleh karena dosa. Tetapi kami bersyukur kami sudah menjadi anak-anak yang dibenarkan oleh kasih karunia Yesus Kristus. Karena itu Bapa, tuntun dan sertai senantiasa kehidupan kami. Hari Kamis yang akan datang kembali kami bersekutu di tempat ini. Kami berdoa keluarga-keluarga prajurit orang-orang percaya boleh berkumpul bersama-sama. Kami menikmati kasih Tuhan. Dan seluruh jemaat Tuhan juga pada hari Minggu akan datang. Kami boleh bersekutu dan terus mengalami kebaikan dan anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah ucapan syukur dan doa kami. Kami sungguh bersyukur kepadamu. Haleluya. Mari saudara, kita mengangkat kedua belah tangan kita. Kita selalu percaya dan terus percaya kebaikan kemurahan Tuhan ada dan nyata bagi kita. Kekasih-kekasih Kristus, siang hari ini terimalah anugerah, rahmat, kasih karunia Yesus Kristus. Persekutuan di dalam Roh Kudus memberkati kehidupan kita, menyertai kita dengan sukacita dan damai sejahtera yang berlimpah-limpah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang sudah diberkati bersama-sama katakan amin. Anugerah-Mu berlimpah kasih-Mu, oh semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.